bilang ke mertua, ke orang tua saya, terus bilang, "Ma, saya mau buka barber." Nah, waktu support banget tuh, waktu saya, ya udah, mama doain ya, pokoknya kalau emang sudah pilihan, udah jalanin aja, gak usah ngeliat ke belakang, yakin aja kalau nanti bilang tetap ya ke depan. Terus ya udah saya doain ya Ma, ya, makanya saya kasih nama pangkas rambut doa ibu. Itu kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Panji di channel Jiwa Pemuda. Usia hanya angka, jiwa harus tetap muda. Oke, di kesempatan kali ini saya berkunjung ke salah satu teman, bisa disebut mentor saya ya di dunia usaha ini. Nah, siapakah beliau dan apa usahanya? Langsung saja kita kenalan. Halo Kang Panji. Halo Kang Asep. Ya, oke Kang Asep. Nah, kehadiran saya dan teman-teman ingin sharing tentang seputaran usaha yang sedang digeluti Kang Asep selama ini. Nah, kira-kira bisa ceritakan awal mula Kang Asep bisnis seperti apa dan background Kang Asep sendiri seperti apa? Kalau ngomongin background ya, sebenarnya ada beberapa pekerjaan sebelum saya akhirnya memutuskan buat saya ini pilihan saya terakhir lah ya. Ya. Saya dulu pernah kerja begitu keluar sekolah tuh saya pernah kerja di bengkel mobil dan Sunter. Terus kemudian karena saya ngerasa nggak nyaman, saya keluar. Terus tahun 99 saya ke daerah Kalideres. Terus saya ketemu sama saudara. Terus saya belajar nyukur sama beliau tahun 99. Cuma ngerasa saya waktu itu pekerjaan cukur kayaknya dipandangnya kurang ini ya, kurang masih gitu ya, sebelah mata lah ya. Akhirnya saya cari kerjaan lain tuh. Saya kerja di pabrik tahun 99 tuh saya kerja di pabrik, lamar kerja di pabrik. Nah, sambil saya kerja di pabrik itu saya sering nyukurin teman-teman di pabrik, bawa mesin sama gunting ya. Terus mereka kadang bayarlah seikhlasnya. Misalkan kalau ada waktu pun saya freelance ke tempat barber teman-teman. Itu berjalan sampai tahun 2019 lah. 10 tahun itu ya. 2019. Iya, dari 2009 sampai 2019 sampai 10 tahun tuh. Sampai dari 99 mungkin ya. 2009. Ya, ya. 99 sampai 2009. Itu 10 tahun lah. Nah, di tahun 99 saya terkena dampak pemutusan hubungan kerja dari pabrik itu ya. Nah, dari situ saya berpikir saya mau kerja apa gitu. Sementara kan cari kerjaan gak gampang lah. Ya. Dan pada akhirnya keluarga saya mengatakan bahwa saya ini punya skill cukur, kenapa nggak diasah aja. Itu dari situ mulainya dari tahun 2009. Oh, intinya jadi tidak serta-merta berawal langsung jadi tukang cukur Kang ya. Jadi ada istilah the power of kepepet lah ya. Setelah dikena pengurangan kerjaan PHK baru diseriusin nyukurnya. Oke. Terus di dunia percukuran ini atau barbershop ini motivasinya dari siapa gitu Kang, ataukah ada sosok yang Kang Asep idolakan atau memang lah udah jalan aja lah gitu? Sebenarnya kalau waktu itu ya, jujur aja sih kalau misalnya saya mendolakan seseorang sih nggak ada. Cuma karena itu tadi benar kata Kang Panji, the power of pepet. Yeah. Karena selepas kerja saya nggak dapat uang PHK, terus nggak dapat uang pesangon, terus saya juga mau ngelamar kerjaan juga susah. Terus saya muter otak gitu ngapain. Terus kata keluarga, udah buka cukur aja kan bisa cukur. Di situ saya baru nyadar, oh iya saya bisa cukur. Tapi saya nggak punya modal. Yes. Nah, itu dari mana saya nyari modal? Nah, itu dari mana itu modalnya? Modal pertamanya itu? Ingat banget tuh. Saya pinjam duit ke mertua. Terus sama mertua saya bukan dikasih duit, Pak. Dikirimin motor dari kampung suruh dijual. Jual motor, dapat 10 juta tuh motor aku 10 juta. 10 juta buat apaan nih? Sampai akhirnya wah, ya udahlah yang penting jalan aja gitu. Saya ngontrak tempat
itu 6 juta setahun, dan yang 4 juta itu saya cukupin buat bikin pangkas. Yang penting saya bisa nyukur aja di situ. Iya. Oh, jadi modal dari mertua ya. Beruntung sekali Kang Asep punya mertua yang sangat baik, sehingga usaha dimodalin oleh mertuanya. Maka ya kalau untuk para bujangan cari mertua yang baik. Ketika kita ada di bawah bisa support. Terus namanya kita usaha ya Kang, namanya usaha kan nggak serta-merta langsung naik gitu kan grafiknya, pasti butuh tahapan. Nah pada saat merintis itu kalau sekarang diingat, apa sih hal-hal yang Kang Asep nggak terlupakan gitu loh? Itu masa-masa perihnya. Itu saya ngerasa dalam kehidupan saya itu titik di mana saya 0 derajat tuh Pak. Artinya saya nggak ada penghasilan, sementara tuntutan kehidupan harus berjalan. Terus berjalan. Iya. Karena saya kan udah punya anak. Iya. Terus walaupun anak saya taruh di kampung waktu itu, tapi kan biaya terus harus saya kirim. Sementara saya usaha ngerintis, namanya ngerintis usaha cukur, wah berat lah. Perih lah Kang. Iya. Pernah 2 hari itu kampanye saya ngalamin nggak ada customer. Jong. Sementara saya sama istri harus makan, gimana caranya? Dan ya alhamdulillah Tuhan masih ngasih saya kekuatan. Kata saya udah jalanin aja terus, jangan kalau memang udah yakin jalanin gitu. Ya alhamdulillah itu prosesnya 4-5 bulan lah. 4-5 bulan baru terasa ada tamu ya. Baru terasa tuh ada tamu, maksudnya ada orang balik lagi. Terus dari 5 bulan sampai ke setahun itu, wah benar-benar tuh saya merasa peningkatan. Sampai kemudian saya memutuskan saya nggak bisa kerja sendirian. Akhirnya saya manggil saudara saya dari kampung buat kerja bareng. Oke. Nah, pas awal memulai usaha dulu mah pangkas rambut lah ya, nggak langsung sebesar sekarang. Nah dulu apakah mereknya atau brandnya udah Mr. Big atau apa gitu Kang? Dan story-nya seperti apa gitu? Biar diceritakan ke teman-teman. Saya waktu itu bilang ke orang tua ya. Maksudnya orang tua tahulah kondisi saya lagi down, lagi nol banget. Terus saya bilang ke mertua, ke orang tua saya, terus bilang, "Ma, saya mau buka barber." Nah, waktu support banget tuh waktu saya. Ya udah, Mama doain aja, pokoknya kalau emang itu udah pilihan, udah jalanin aja, gak usah ngeliat ke belakang, yakin aja kalau nanti tetap ya ke depan. Terus ya udah saya doain ya Ma, ya. Makanya saya kasih nama pangkas rambut doa ibu. Itu kan sama, dan doa orang tua itu kan luar biasa. Luar biasa ya, sampai sekarang jadi alhamdulillah 5 gerai barbershop walaupun nama sudah dirubah Kang ya, tapi tetap historinya dari doa ibu. Semua ini berjalan dengan lancar. Nah, kan ada prosesnya nih Kang, dari dulu namanya doa ibu sampai sekarang jadi Mr. Big. Nah itu harapan dengan penggantian nama atau brand baru itu seperti apa Kang? Jadi kan ceritanya gini Pak Haji, udah jalan setahun kan saya manggil saudara tuh kan. Nah, udah jalan tuh berdua, wah ini udah jalan, tapi saya ngerasa masih nggak puas. Terus saya ada, nah ini luar biasa nih, ada saya namanya Kang Herman nih. Terus saya nggak kenal sama beliau, tiba-tiba ketemu di Facebook, dia nanya sama saya ada lowongan enggak, dan lucunya dia tuh, Kang ada lowongan? Ada. Terus dapat THR nggak? Dapat, kata saya. Dia langsung masuk saya, dan emang mungkin sudah jalannya ya, sudah jalannya. Sampai sekarang dia ikut saya. Terus jadi mereka berdua tuh, saya tinggal tuh berdua. Saya mau ngapain nih? Nah saya buka lagi satu, terus habis buka satu saya cari karyawan lagi, terus saya akhirnya plan dari barber ke barber gitu kan, sampai saya nyari tahu barber itu seperti apa. Karena tahun 2012 barber lumayan udah mulai booming. Saya ngerasa wah kayaknya nih bisa buat hidup sih. Potensinya baik ya. Kan kalau kita kerja di pabrik udah ada takarannya bahwa gaji sekian. Sementara di situ saya ngerasa oh udah melampaui apa yang saya dapat di pabrik itu. Sampai tahun 2016 saya ketemu owner barber yang sekarang lumayan besar lah, udah banyak cabangnya, udah di mall-mall gitu kan. Bisa disebut merek apa sensor aja? Terserah. Ya saya dari Patriot ketemu sama Patriot walaupun barbershop. Saya akuin sih sama beliau, saya banyak beda paham, tapi Ko Hendrik ini inspirasi buat saya.
yang owner Membangun ya banyak saya ide-ide yang saya dapat dari dia. Terus saya dengar visi misi dia itu mungkin buat orang mustahil. Pokoknya saya dalam 1 tahun pengen buka 10 gerai. Wah ini orang berani banget ya. Buat saya luar biasa banget. Saya suka orang yang punya impian tapi walaupun muluk-muluk tapi dia berani ngungkapin. 10 gerai dengan apa? Gerai yang premium Kang ya. Premium kan ya lumayan lah modal kan. Akhirnya dia kan mau buka gerai yang kedua, udah saya gabung kok. Padahal waktu itu saya lagi plan tempat dia gitu. Nah, selama 4 tahun itu gabung, banyak lah yang saya dapat. Ya selain materi, pengalaman teman, sampai kemudian saya juga, nah di tahun saya kedua, saya tahun berapa tuh ya, hampir bareng lah sama 2017 ya. Iya. Kita mau buka bareng-bareng. Iya, pernah dulu. Seminggu ya, seminggu. Nah saya buka nih, karena mau ke barber kan. Ya. Saya pikir kalau udah barber doa ibu kurang menjual. Kurang menjual. Nah, saya bilang ke orang tua, saya mau ganti nama gitu kan. Ini nggak apa-apa, kalau mau itu yang terbaik. Namanya apa? Nah, saya coba ngomong sama teman-teman ke keluarga saya. Wah saya ingat, saya suka banget sama grup musik Mr. Big. Mr. Big. Rick Martin, kan? Yes. Suaranya saya suka banget. Terus, wah saya namain aja Mr. Big ya. Tuan besar ya, siapa tahu maksudnya saya juga jadi Ya dengan bos harapan besar. ya bos besar. Terus, perusahaan saya barber saya juga jadi berkembang besar, terus karyawan saya juga maksudnya tambah makmur, bisa merasakan semua. Ya, oke. Nah perjalanan Mr. Big kan dari tahun ke tahun sampai dari titik gerai pertama sampai sekarang udah mencapai gerai kelima Kang ya. Iya. Pasti kan ada tantangan tersendiri gitu. Ya. Nah menurut Kang Asep di usaha barbershop ini tantangan tersendirinya itu apa yang paling spesial lah? Wah, saya terus terang sih masalah yang paling buat saya ini banget tuh, masalah yang jadi masalah banget tuh SDM namanya. SDM ya. Saya pernah itu beberapa, bahkan ya saya ada satu gerai saya tutup, gerai kedua tuh saya tutup Kang Haji. Nah itu karena pergantian barbernya terus beberapa kali, sampai kemudian saya wah ini nggak bisa jalan nih, saya jual. Nah terus saya juga pernah ketemu satu barber dan terus ya maksudnya melakukan ninggalin kesan yang kurang bagus sama saya. Iya. Makanya dari situ saya berpikir, wah saya udah nggak berani saya ngambil karyawan atau teman asal-asalan ya dari online. Saya udah nggak berani, misalkan dari medsos lah gitu ya, saya udah nggak berani. Jadi kalau sekarang itu cari SDM itu dari teman ke teman, misalkan tolong dong bawain referensi dari teman ke teman ya. Buat saya lebih tenang lah. Oke. Untuk mengatasi masalah SDM itu ada nggak kepikiran kedepannya untuk membuat training school atau barber school gitu, di mana nanti bisa enak gitu kita menyalurkan SDM ini ke gerai-gerai kita kedepannya gitu? Apakah ada kepikiran ke situ? Kebetulan kan sekarang maksudnya kita kan banyak teman lah ya. Ya. Terus saya ada komunitas juga kan, Yes. komunitas Kobata itu kan. Kobata. Saya sama ada beberapa teman tuh, ada Pak Lukman, Mas Arul. Terus kita ada pemikiran ke sana, sepakat bahwa emang sih SDM ini adalah satu kebutuhan yang nggak bisa dikesampingkan buat bisnis industri barber ini. Artinya walaupun bisa buat saya pribadi atau nanti bisa buat tolong bantu teman-teman tuh bisa. Ada pikiran. Ada pikiran di situ ya. Ya. Jadi namanya usaha kan pasti ada aja trouble-nya kan. Kalau di barbershop ini kan PR nomor 1 adalah SDM, udah nggak bisa dipungkirin itu. Kalau untuk masalah tempat, sarana, fasilitas itu gampang lah ya dibeli. Tapi untuk SDM ini PR kita bersama-sama. Nah, Mr. Big kan sekarang udah gerainya udah 5 Kang. Pasti kan kompleks sekali masalahnya. Nah, di samping itu kan kompetitor tuh semakin ketat nih 2020. Bahkan ya di gerai ini aja ya paling beda berapa meter kan udah udah rapat gitu. Nah, strategi apa yang diterapkan Kang Asep di Mr. Big sampai membuat Mr. Big tetap survive gitu dengan harga yang ya di atas rata-rata ya kalau di lingkungan sini gitu loh. Saya ngelihat kalau sekarang ini persaingan barber tuh kita nggak bisa ninggalin ya. Iya. Kita juga nggak bisa nahan pertumbuhan barber itu, maksudnya gitu, jangan tuh bukan dekat. Sekarang jarak berapa ratus meter seperti Kang Panji bilang tuh nggak ada.
saya selalu bilang ke teman-teman bahwa kita tidak bisa seperti zaman dulu, artinya orang bayar, Dibatasin. orang cukur bayar pulang, orang cukur bayar. Jadi harus ada sesuatu alasan ngapain sih saya harus datang ke barber itu, atau kenapa saya harus datang ke Mr. Big misalkan. Yeah. Nah, saya ke teman-teman, ayo upgrade diri kita, misalnya kita tingkatkan servis, terus jalan kedekatan sama customer, terus tambah servis misalkan ya sekarang kan kalau barber itu kan ada cuci rambut lah ya. cuci rambut, hot towel apalah. Jadi ditimbul dari ke customer itu bahwa saya harus datang ke Mr. Big karena di Mr. Big nyaman. Oke, siap. Dan ini kan di konten pertama adalah konten ini judulnya adalah mantan buruh pabrik jadi owner 5 gerai barbershop ya kan. Nah, biar nggak terkesan clickbait, coba tolong sebutkan Kang Asep ada di mana saja untuk gerai-gerainya biar mungkin teman-teman yang nonton yang terdekat bisa menikmati fasilitas atau layanan dari Mr. Big Barbershop ini. Alhamdulillah saya sekarang sih udah ada 5 gerai ya. Ya. Walaupun misalkan kedepannya sih harapan sih bisa nambah terus ya. Seperti tadi saya bilang tuh yang cabang pertama saya tuh ada di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 48 tuh ya. Itu yang pertama banget. Legend lah ya. Legend. Terus yang kedua juga ada di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 1A. Masih berdekatan lah. Terus yang ketiganya ini di sini Kang Haji. Di Pinang. Di Pinang Kunciran, Tangerang Kota. Terus yang keempatnya saya ada di Meruya, Jakarta Barat, Meruya Utara, dekat Komplek DKI, Jalan Penyelesaian Tomang 1. Oke. Terus yang kelimanya di Ciledug, daerah Pondok Pucu. Ya. Nanti teman-teman yang ingin cukur atau merasakan treatment dari Mr. Big Barbershop bisa datang langsung, kita kasih alamatnya nanti di deskripsi dan foto-foto gerainya. Ya, betul. Oke, jadi biar saling merasakan lah gimana perbedaan Mr. Big dengan yang lain, biar konsumen yang menilai Kang ya. Terus selama ini kan sudah berjalan kurang lebih berapa tahun ya Mr. Big ya? Saya kalau dihitung dari awal tuh 2009 sampai sekarang lah ya. Ya, udah 11 ya. Ya. Udah 11 tahun ya. Pasti kan ada unek-unek atau PR yang belum diselesaikan oleh Kang Asep sebagai owner khususnya, dan pencapaian-pencapaian yang ingin diraih gitu, atau mimpi-mimpi Mr. Big yang ingin diraih ke depannya seperti apa gitu Kang. Boleh bisa di-share. Justru mengingat kita persaingannya semakin ketat ya. Yes. Saya sih pengen teman-teman itu teman-teman terutama yang kerja sama mas saya. Iya. Itu mengupgrade skill mereka. Skillnya. Jadi saya harapannya mungkin ke depan-depannya itu PR buat saya gimana biar teman-teman yang ikut kerja saya itu skillnya diupgrade terus biar bisa ngikutin perkembangan. Iya. Terus ya harapannya kita bisa bertumbuh bersama lah. Bisa tumbuh bersama ya. Jadi tidak hanya Mr. Big yang besar, timnya juga harus ikut besar Kang ya. Betul. Baik dari segi knowledge dan finansial lah ya. Bisa terbantu. Oke, dari tadi kita udah banyak sharing. Nah, untuk penutup saya mohon dengan sangat bisa kasih 3 tips untuk teman-teman yang sudah memulai usaha ataupun teman-teman yang ingin mulai usaha baik di barbershop maupun di usaha lainnya agar berani gitu, nggak banyak mikir-mikir. Apa kira-kira Kang tipsnya? Yang pertama, teman-teman kalau emang udah yakin sama pilihan, misalkan mau buka barber, benar kata Kang Haji, jangan kebanyakan mikir, lakuin aja. Misal kalau nomor modal sama sekian itu nomor sekian lah. Karena kalau kita udah punya niat, yang lain pasti ngikutin. Istilahnya masalah itu ketemu di jalan, udah langsung solusinya ada. Yang kedua, ya misalnya kalau kita mau buka usaha, pastilah kita harus ada survei tempat, lokasi apa gitu ya. Artinya kita pemilihan tempat yang strategis itu penting. Terus yang terakhir, sebaiknya kalau kita emang mau buka usaha itu lebih baik kita tahu banyak tentang bidang yang akan kita gitu aja.
Berarti poin pertama adalah yakin Kang ya. Ya. Kedua survei dulu biar kita tuh tahu pasar yang mau Iya, kita betul. sasar ya. Ketiga harus mengetahui dulu Kang ya, minimal Iya, nantinya kita sebagai owner tuh nggak diremehin lah ya kalau kita bisa. Jadi ya sangat luar biasa sekali ya. Iya. Obrolan kali ini dengan Kang Asep selaku owner Mr. Big Barbershop. Ada kira-kira yang mau disampaikan lagi Kang? Saya sih harapannya ya, maksudnya ke teman-teman barber ya, bahwa emang sih persaingan di industri barber ini nggak bisa hindari. Bisa hindari. Artinya kalau kita pengen ikut sebagai pelakunya, ya kita harus mau nge-upgrade. Harus upgrade ya. Harus skill kita harus bisa ya. Kita harus bisa. Oke, mungkin itu Kang cukup. Iya. Oke. Untuk sharing kali ini dengan Kang Asep selaku owner Mr. Big Barbershop, saya rasa cukup karena udah sangat banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapat di obrolan kali ini. Terima kasih Kang Asep Sama-sama. ilmunya. Semoga jadi ladang pahala karena berbagi ilmu ya, sharing ilmu menjadi amal jariah buat Kang Asep khususnya, dan untuk kita semua menjadi lebih paham tentang industri barbershop. Dan kalau teman-teman yang ingin memulai bisnis ya udah mulai aja, jangan takut-takut Kang ya. Iya, betul. Karena beliau juga berangkat dari ex atau mantan buruh yang di PHK dan nggak punya modal, tapi namanya jalan pasti ada. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya maju gitu Kang. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke media-media sosial teman-teman agar manfaatnya bisa meluas dan menjangkau teman-teman yang ingin belajar usaha. Dan komen ya kalau misalnya ada unek-unek atau kira-kira harus seperti apa untuk pengembangan channel ini. Jadi biar kita bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiwa muda, umur hanya angka, jiwa harus tetap muda. See you.